Mutiara Pagi masih mengudara untuk Anda setelah pengajian ayat suci Al-Quran dan juga beberapa lagu religi sudah kita dengarkan. Sekarang kita masuk untuk sesi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Hidayat, pendengar. Dan nanti Anda juga boleh bergabung di WhatsApp kami 0815454200 untuk WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Beberapa waktu kebelakang musibah melanda Indonesia, dan yang memang tengah menjadi fokus saat ini adalah penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, juga Sumatera Barat. Tentunya kita berharap agar berbagai bantuan maupun logistik yang disalurkan bisa segera didapatkan oleh saudara-saudara kita di sana, karena waktu juga yang tentu tidak bisa untuk mereka menunggu seperti misalnya bahan makanan ataupun keperluan-keperluan pokok ya. Walaupun akses jalan memang masih sulit untuk dilalui, tapi kita harapkan melalui akses udara segala bantuan dan logistik itu bisa disalurkan. Tentunya ada hikmah dari musibah yang saat ini melanda, dan kita juga yang ada di sini harus menunjukkan kepedulian sosial. Ini yang akan menjadi kajian kita pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Ustadz Mahfud, dan beliau sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marisa. Ya, topik yang tentu menggugah rasa kepedulian sosial kita, dan tentunya ingin mendoakan saudara-saudara kita di sana untuk selalu diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, juga bisa cepat untuk melalui segala cobaan yang tentu diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah apa yang ingin disampaikan dalam kajian Mutiara Pagi ini? Maka pakai nanti kita juga bukan sesi interaktif. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala tabarrukan bidzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Shadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini mengawali pekan di hari Senin ini, insya Allah senantiasa kita sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga sama-sama mendoakan untuk saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah dimanapun berada, khususnya di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mereka diberikan ganti oleh Allah dengan ganti yang sebaik-baiknya, dan tentunya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kali ini adalah hikmah musibah dan kepedulian sosial. Tentu ini tema kami angkat untuk menggedor hati semuanya, tidak hanya pendengar, juga kami yang menyampaikan, betapa kita sebagai seorang hamba, sesama makhluk dan sesama manusia tentu akan tergerak. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan.
bahwa orang yang beriman itu bagaikan sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga apabila ada bagian yang bocor, maka akan berpengaruh kepada bagian yang lain. Apabila ada bagian yang rapuh, apalagi runtuh, maka akan berpengaruh pada bagian bangunan yang lain. Oleh karena itu, saat saudara kita mengalami kesulitan, maka kita akan tergerak untuk minimal dengan doa supaya mereka senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam mencari penggantinya dan diberikan kesabaran untuk terus berusaha, tidak berputus asa, karena Allah Maha memberikan rahmatnya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang berbahagia. Menyimak dari ayat yang dibaca di muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Hadid ayat 22. Kami ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah sebuah musibah itu terjadi di muka bumi atau terjadi di dalam diri kalian, melainkan itu sudah ada dan tercantum di Lauh Mahfuz, yaitu di tempat atau di catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sebelum kami menimpakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal itu semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini kita sadar betul bahwa sebagai makhluk, sebagai manusia, kita sangat lemah di hadapan Pencipta. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah musibah, maka itu pasti ada tujuannya. Bagi orang yang beriman yang hatinya hidup, tentu akan menangkap pesan-pesan ilahi di dalam musibah tersebut. Karenanya dengan musibah itu, apakah menjadi lebih dekat kepada Allah atau bahkan menjauh, putus asa darinya. Nah, orang yang beriman tentu dengan musibah dia akan mengevaluasi diri. Selama ini adakah atau sudah sampai manakah yang dia lakukan terkait dengan perbaikan diri, perbaikan masyarakat, perbaikan sosial, dan juga tentunya hubungan dirinya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat terkait dengan macam-macam musibah, tentu musibah itu kalau kita definisikan sesuatu yang tidak kita harapkan atau sesuatu yang menyakitkan ketika itu terjadi. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sudah Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa di situ bentuk ujian bisa berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan pangan, ya, dan juga korban jiwa. Semuanya adalah bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya di kalimat terakhirnya adalah wabasyiris shabirin. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maka dengan kesabaran
ujian-ujian yang menimpa tersebut, itu akan muncul hikmah-hikmah, akan muncul keutamaan. Di antaranya adalah dengan kesabaran, musibah itu dapat menghapuskan dosa. Dengan kesabaran, musibah itu bisa meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pendengar hafizakumullah, hikmah musibah itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah dapat melatih kesabaran dan keridhaan. Ya, bagaimana tidak? Tentu musibah apalagi bertubi-tubi sifatnya tidak hanya mengena pada rumah, juga mengena pada ternak, pada kendaraan, ya, mengena pada halaman, semuanya itu tentu melatih dan menuntut kita. Antara orang yang sabar dengan yang tidak sabar terlihat bagaimana keluh kesahnya, bagaimana dia sikap putus asanya. Kalau itu putus asa, maka dia tidak sabar. Tapi kalau masih ada asa dalam dirinya, ada semangat untuk kembali bangkit, maka dia termasuk orang yang sabar. Dan tentu dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih, maha penyayang, zat yang as-samad, tempat bergantung semua makhluk. Dan tentunya dia memohon kepada Allah, dengan ikhtiarnya dapat kembali bangkit dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah itu juga bisa meningkatkan empati. Dan kenapa empati itu bisa muncul dengan musibah? Bisa jadi ketika tidak ada musibah, empati dan kepedulian sosial itu tersembunyi. Begitu muncul musibah, akan muncul itu namanya empati dan kepedulian, ya, sehingga kita khawatir empati dan kepedulian itu harus muncul saat ada musibah saja. Bukankah harus setiap saat, meskipun musibah tidak ada, rasa empati dan kepedulian sosial itu harus kita munculkan. Sehingga ketika tidak ada rasa peduli, rasa empati, maka Allah pun memunculkan musibah supaya empati dan kepedulian itu muncul ke permukaan. Nah, berikutnya hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga dalam hal ini hikmah musibah yang berikutnya membersihkan dosa. Kita tahu betul bahwa tidak hanya berupa bencana, bisa jadi ketika ada duri yang menusuk ke kaki, atau rasa pusing, rasa lelah, itu pun bagian daripada musibah yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita ingat sebuah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat kaya pada zamannya, orang yang terhormat, yang hartanya juga banyak, orangnya sangat peduli kepada sesama, bahkan sebagai Nabiullah, ya. Beliau namun diuji oleh Allah, hilang semuanya. Keluarganya satu persatu meninggalkannya, kemudian hartanya habis, ya, dan juga masyarakat mengusirnya karena penyakit yang dideritanya. Dan beliau ingin ketika itu mengasingkan diri, ya, supaya masyarakatnya tidak terkena oleh penyakitnya. Dan saat itulah beliau berdoa kepada Allah, meskipun kondisinya seperti itu, sudah tidak memiliki apa-apa, untuk jalan pun dibantu oleh istrinya yang setia, beliau masih punya asa. Beliau berdoa, Rabbi inni massani dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku sangat sakit, ditimpa dengan rasa sakit. Sungguh aku ditimpa dengan rasa sakit seperti ini, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Nah, Al-Anbiya ayat 83
tentang Nabi Ayub ini menjadi inspirasi bagi siapapun. Tentu jangan sampai musibah menjadikan kita jauh dari Allah. Naudzubillah, kalau musibah itu justru akan bertambah buruk, akan menjadikan dirinya bertambah jauh. Padahal justru dengan musibah harusnya dia bertambah dekat, bertambah yakin dengan pertolongan Allah, dan menyadarkan dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi terhadap diri, terhadap tetangga, masyarakat, dan juga alam di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kajian yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Hidayat pagi ini pendengar ya, membahas mengenai hikmah musibah dan kepedulian sosial. Tentu untuk kita juga banyak hal-hal yang bisa diambil dari apa yang sudah disampaikan gitu ya, karena setiap musibah tentu akan memberikan ada hikmah kebaikan juga gitu ya, selain mungkin ini menjadi dalam arti teguran atau mungkin untuk kita juga jadi pengingat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak punya daya dan upaya apabila Allah sudah memberikan tegurannya kepada kita. Baik, beberapa atensi sudah disampaikan untuk pagi ini. Kita sapa satu persatu ya, Pak Kiai. Ya, mangga, silakan. Baik, yang pertama ada Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dan juga kru RRI senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, relevansi antara musibah banjir bandang dengan kerusakan alam. Mohon pencerahannya. Dan apa bedanya musibah, ujian, atau azab? Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan dan mangga untuk dijawab Pak Kiai. Ya, yang pertama tadi musibah, ujian, atau azab. Yang pertama relevansi. Ya, baik. Antara musibah banjir bandang dengan kerusakan alam. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi. Beliau menyampaikan tentang relevansi atau hubungan. Ya, dan hubungan itu adalah bisa berbentuk hukum kausalitas ya, antara banjir bandang dengan kerusakan alam. Dan kita kalau berbicara tentang kerusakan alam, tentu yang paling kompeten adalah orang-orang yang mengerti lingkungan hidup. Dan adanya kementerian atau bagian dalam hal lingkungan hidup, tujuannya adalah untuk mencegah atau minimalisir dampak daripada banjir, daripada longsor dan sebagainya. Sehingga ketika lingkungan hidup itu tidak diperhatikan, dalam arti kebijakannya sudah betul, namun masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya lingkungan hidup. Ya, yang kecilnya adalah lingkungan hidup itu dengan membuang sampah pada tempatnya misalnya. Yang kecilnya lingkungan hidup itu adalah menjaga kebersihan. Ya. Nah, maka ketika itu tidak diperhatikan, tentu ada dampaknya. Nah, sehingga selain kita meyakini bahwa semuanya adalah ketentuan dari Allah untuk menegur kita ya tentang kelalaian kita, namun kita pun dalam hal ini ikhtiar tentu tidak hanya dengan berdoa kepada Allah, tapi ikhtiar juga dengan memperbaiki lingkungan hidup di sekitar untuk tidak menebang pohon sembarangan, dengan mentaati tata ruang dalam hal ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tentang musibah, ujian, dan azab ya, itu tentu musibah sifatnya umum, sesuatu yang bersifat tidak kita inginkan atau menyakiti, itu adalah musibah, sifatnya umum. Namun kalau untuk ketika itu menimpa kepada orang yang beriman, orang yang sehari-harinya dia beribadah kepada Allah, ditimpa juga musibah, maka itu sebagai ujian.
untuk meningkatkan kualitas diri, ya, sehingga imannya akan semakin kuat, ya, ketakwaannya akan meningkat dengan ujian tersebut, akan lebih dekat. Ya, tidak sedikit ketika ada orang yang jauh dari Allah ditimpa dengan musibah, dia jadi ingat. Nah, itu pun menjadikan ujian baginya untuk bisa meningkat kualitasnya di hadapan Allah. Ada juga berbentuk azab. Kalau azab ini ketika ditimpakan kepada mereka, yang mana mereka ingkar kepada Allah, tidak memperhatikan rambu-rambu perintah Allah dan juga larangannya, yang itu pun adalah untuk kebaikan diri mereka sebenarnya, tapi itu diabaikan, maka ditimpakanlah seperti kepada kaum Samud, kaum Ad, ya. Dan itu sebenarnya sudah diawali dengan ujian-ujian kecil atau musibah-musibah kecil, tapi mereka masih tetap ingkar, maka disitulah mereka diazab di dunia, dan yang lebih parah lagi nanti diazab di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam. Untuk Bapak Andi Supriyadi sudah kita jawab pertanyaannya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Pak Kiai, kehidupan pada akhirnya terkait dengan kelahiran dan kematian. Memang ada proses di balik kedua makna itu, dan kita hanya bisa mempelajari serta menjalaninya sebaik mungkin. Agama tentu memberikan arah, namun pengalaman dan referensi juga mengajarkan hikmah dari semua itu. Kadang kita perlu yakin bahwa semuanya atas kehendak Tuhan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan juga mencoba memahami siklus kehidupan, meski tidak sepenuhnya. Nah, ini kita ke poin pertanyaannya. Bagaimana pandangan Pak Kiai ini mengenai fenomena hikmah dan makna dari dua istilah ini? Selain itu, ujian, musibah, dan kejadian lain, apakah ini semata takdir Tuhan atau ada campur tangan kelalaian manusia yang kurang belajar? Bagaimana juga hubungannya dengan Tuhan? Terima kasih Pak Kiai, semoga sehat. Dan juga untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Silakan dijawab. Ya, terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi, ya. Nah, ini langsung ke pertanyaan tadi, dan pertanyaan ini intinya adalah tentang hubungan atau bagaimana kita memahami antara takdir dari Allah dengan kelalaian, ya, atau usaha manusia. Memang betul bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi adanya kerusakan di laut dan di darat, ya, itu adalah disebabkan oleh tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Karena ulah manusia sendiri. Ketika terjadi bencana, terjadi musibah, itu sebenarnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Namun, ya, kita sebagai orang yang beriman tentu paham betul bahwa yang namanya manusia itu adalah gambarannya diri kita. Kita tidak punya daya dan upaya. Ya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Nah, ketika seorang hamba dia berbuat kerusakan, ya, lalai dengan lingkungan hidupnya, atau dia membuat sesuatu yang mengundang bencana alam dan seterusnya, maka itu sebenarnya adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Disitulah letaknya bahwa semuanya hakikatnya dari Allah. Allah sangat sayang. Kalau dia dibiarkan terus-menerus dengan berbuat kerusakan, itu yang ada adalah dia akan semakin jauh dari Allah, lingkungannya akan semakin rusak, generasi berikutnya tidak akan kebagian, bahkan keseimbangan alam jadi terganggu. Maka ditegurlah dengan seperti itu, dengan tujuan supaya mereka kembali kepada Allah, kembali pada jalan yang benar, ya. Namun bagi orang yang tidak beriman,
mereka tentu akan kembali kepada jalan yang buruk. Dengan teguran, dengan peringatan seperti itu, kalau sudah normal, mereka akan tergiur untuk kembali melakukan penembakan liar, untuk melakukan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini ketika manusia itu lalai, sebenarnya ya dengan musibah itu harusnya menjadi sadar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Rahmat, Maha Rahman dan Rahimnya itu sangat menginginkan hamba-hambanya kembali kepadanya. Sangat menginginkan hambanya sadar sehingga ketika mereka pada saatnya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu kaitan dengan bagaimana musibah itu dipahami untuk lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini juga akan mencoba menjawab ya, dirangkaikan dengan pertanyaan lainnya Ibu Supriyati di Sindang Barang terkait dengan segala macam musibah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Salam. Ya, apakah segala macam musibah itu bisa dikatakan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Bu Supriyati ya. Musibah itu bisa menjadi teguran, ya bisa juga menjadi peningkatan kualitas, ya, dan bisa juga menjadi siksaan atau azab. Sehingga musibah itu bagi orang yang hatinya mungkin lalai atau tidur, maka dengan musibah ini dia akan kembali bangkit, akan kembali sadar, ya selama ini ada apa, ya dia akan mengevaluasi diri sebagai alarm individu, alarm sosial itu akan bunyi dengan musibah itu. Maka musibah itu bisa sebagai teguran, bisa berarti peringatan dalam hal ini. Nah, kita kembali mungkin dalam hal bagaimana ketika ada orang yang tertimpa musibah. Di dalam Al-Quran kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang sabar itu yang senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kembali kepadanya. Kita sebagai orang yang melihat ya bagaimana musibah itu ada di hadapan kita dan terjadi pada orang lain, maka kita tidak berpangku tangan melainkan mengulurkan tangan untuk peduli kepada mereka. Nah, di antaranya adalah bisa minimal berbentuk doa, bantuan materi, ya, atau takziah dengan menguatkan hati mereka. Ya, kemudian bisa juga dengan tentunya yang paling mudah menyebarkan info yang benar. Jangan sampai kita infokan, sebar berita atau video yang justru itu akan lebih menyakitkan mereka atau bisa menjadi bertambah buruk hal yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tentunya segala musibah kita harus bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk muhasabah ataupun introspeksi dan meningkatkan kualitas kesabaran kita, sekaligus juga meningkatkan kualitas kepedulian sosial, begitu ya Pak Kiai ya? Ya, betul. Ya, karena musibah, ya manusia tetap harus menjalani hari-harinya. Musibah semoga memang cepat berlalu, tapi jangan lupa juga untuk amal kebaikan dari kita kepada saudara-saudara kita, termasuk sedekah, bantuan sosial, dan yang lain-lain tentunya nantinya akan kekal juga menjadi penolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan menjadi momentum kita untuk saling memberi ya Pak Kiai ya. Iya. Ya. Mantap. Dan mungkin sebelum kita akhiri ada doa yang ingin disampaikan supaya saudara-saudara kita di sana juga diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjalani menjalani kehidupan setelah musibah ini Pak Kiai. Ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah dan sayangilah kami dan saudara kami, khususnya yang terkena musibah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Engkau berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan ganti yang lebih baik lagi, ya Allah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalalul Ikram. Wahai Zat yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus hamba-Nya, ya Allah, mudah-mudahan berilah jalan keluar dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjadikan musibah ini sebagai alarm bagi kami sehingga lebih mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah kepada hati kami rasa empati dan kepedulian kepada mereka yang terkena musibah, dan mudah-mudahan kami semua digolongkan oleh-Mu ke dalam orang-orang yang saling mencintai dan menyayangi dalam kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia sudah disampaikan kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Mahfud Hidayat untuk edisi hari ini. Semoga memang membawa hikmah besar bagi kita semua untuk merenungi dan muhasabah diri, introspeksi di tengah kondisi saat ini. Kami akhiri, terima kasih atas kebersamaannya, dan atensi yang sudah dikirimkan juga terima kasih. Kita akhiri pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk disampaikan informasi dalam Warta Berita Pagi.